Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Caca Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak kelas 9 semester 2. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, and share. Selamat menonton. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar di semester genap dalam bab 1 dengan saya Ibu Tiara sebagai guru akidah akhlak. Sebelum kita lanjut ke pengertian dan ke pembahasan yang lebih mendalam tentang iman kepada qada dan qadar itu sendiri, mari kita renungkan ayat berikut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Nah, jadi anak-anak, segala sesuatu yang terjadi atau menimpa pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, semuanya telah tertulis dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, sebelum lanjut ke pengertian qada dan qadar, di sini ada sebuah kisah yang berhubungan dengan qada dan qadar sendiri. Diceritakan pada suatu hari ada seorang musafir di tengah padang gurun. Karena kelelahan dalam perjalanan, maka ia berhenti di sebuah sumur untuk minum air. Ketika berjalan ke sumur tersebut, musafir ini tersandung batu besar dan akhirnya tercebur ke dalam sumur. Maka kemudian ia berteriak meminta pertolongan, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan saat itu ada kabilah yang lewat dan mendengar teriakan musafir ini. Kabilah ini kemudian segera menuju sumur dan menolong musafir ini. Sesampainya di atas, si musafir ini masih syok dan kaget atas peristiwa yang menimpanya. Maka kemudian kabilah ini memberinya susu. Setelah meminum susu dan nampak tenang, kabilah ini bertanya kepada si musafir, mengapa ia bisa terjatuh ke dalam sumur padahal di sekitar sumur itu tampak lapang dan tidak ada penghalang. Maka kemudian musafir ini bercerita sambil mempraktekannya apa yang dialaminya tadi. Musafir berkata, "Jadi Tuan, tadi saya berjalan dari arah sini sambil melihat pemandangan. Saya tidak sadar di depan saya ada batu besar dan saya tersandung." Ketika musafir itu berkata tersandung sambil mempraktekannya, ternyata ia tersandung lagi dan terjatuh lagi ke dalam sumur. Namun kali ini ia mati karena kepalanya terbentur sumur tersebut. Nah, jadi itulah kisah yang menceritakan tentang hubungan antara qada dan qadar. Oke, next kita masuk ke pembahasan, yaitu yang nomor 1 atau yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Di sini ada pengertian secara bahasa atau menurut bahasa dan menurut istilahnya.
Selain membahas pengertian dari iman kepada kodo dan kodar, kita akan membahas dua poin lain yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Nah, kodo dan kodar ini termasuk salah satu rukun iman yang keenam. Maka dari itu kita perlu membahas atau mempelajarinya lebih dalam. Karena sebagai umat muslim ada 6 rukun iman yang wajib kita percayai, yaitu salah satunya atau diantaranya ada kodo dan kodar itu sendiri. Nah, di sini menurut bahasa, kodok berasal dari kata kodok yakdi yang berarti memutus suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Secara istilahnya, kodok berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah SWT tentang suatu perkara sejak zaman ajali atau sebelum adanya alam ini yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Nah, itulah pengertian kodo menurut bahasa dan istilahnya. Oke, next. Sedangkan menurut bahasa, kata kodar berasal dari lafaz kodaro yakdiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Atau secara istilahnya, kodar berarti pembatasan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu. Dengan kata lain, kodar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu nomor 2, beriman kepada kodo dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kodo dan kodar Allah berarti kita meyakini atau percaya adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku untuk manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, iman kepada kodo dan kodar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya agar manusia bertambah kuat akidahnya atau keyakinannya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada penciptanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk terjadi pada diri kita, sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seperti kita terlahir dari orang tua siapa, kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, kita terlahir dengan kulit putih atau coklat. Perbuatan Allah berupa kodarnya sesuai dengan kodoknya, dan segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dengan urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Oke, next. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu nomor 3, tentang kewajiban beriman kepada kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim laki-laki maupun wanita wajib beriman kepada kodo dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada kodo dan kodar yang baik maupun yang buruk. Dan tidaklah ia beriman sebelum mengetahui bahwa sesungguhnya apa saja yang sudah dipastikan akan menimpanya tentu tidak akan melesat dari dirinya. Dan sesungguhnya apa saja yang dipastikan melesat dari dirinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir.
Penjelasan hadis tersebut dikuatkan pula oleh hadis yang isinya cukup panjang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam sebuah majelis, dan Jibril bertanya kepada beliau tentang 3 perkara, yaitu Islam, iman, dan ihsan, serta menanyakan tentang hari kiamat. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, maka beliau pun menjawab, artinya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan yang baik itu atas ridho Allah, dan yang jelek itu bukan karena ridhonya. Setiap orang memiliki kuasa untuk melakukan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya. Ia akan mendapatkan pahala manakala yang dilakukan itu baik, dan akan mendapatkan siksa manakala yang dilakukan itu jelek. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang, yaitu minggu depan, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu akan membahas tentang kodo dan kodar. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Jangan lupa di-share juga ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.